Ini adalah momen Kasat Andika Perkasa memanggil para dandim yang gembrot. Coba, siapa yang gembrot? Para pangdam. Ada dandim yang gembrot nggak? Sini, tunjuk suruh ke sini. Tapi karena kami tidak jaga makan, sehingga badan kami naik seperti ini. Kami berusaha Bapak Kasat. Kami berusaha Bapak Kasat. Oke, beratnya berapa? Siap 95 kg, Bapak. Waduh. Iya, mulai kapan gemuk begini? Siap dari lulus SMA, Bapak. Nggak mungkin. Kemarin kami sempat kurus waktu jabatan Komandan Batalion, Bapak Kasat. Setelah Danyon kami masuk Rindam dan Dandim baru tambah Mekarun. Izin Bapak Kasat melaporkan. Ini nggak nahan napas nggak ya sekarang? Tidak. Oke, nggak nahan napas ya. Terus? Kami mulai gemuk setelah bulan Juni Bapak Kasat 2020. Baru tahun ini? Siap. Langsung lebar gitu ya? Siap Bapak Kasat. Itu lebar bener ini, sini tuh ya? Bagian Siap. sini ya? Siap betul Pak Kasat. Kami memang cepat untuk naik, cepat untuk turun. Hah? Cepat naik, cepat turun Bapak Kasat. Sebenarnya kami kurus Bapak Kasat. Tapi karena kami tidak jaga makan, sehingga badan kami naik seperti ini. Kami berusaha Bapak Kasat. Kami berusaha Bapak Kasat untuk bisa berusaha Iya. untuk menjadi kembali lagi bisa normal. Demikian Bapak Kasat. Iya, sejak dipimpin oleh Kasat Andika Perkasa, di mana Kasat Andika Perkasa selalu memperhatikan kesehatan para prajurit TNI AD. Dan Kasat Andika selalu memperhatikan bentuk badan. Ya memang sih, ciri-ciri penyakit tersebut dimulai dari bentuk tubuh yang tidak ramping, alias gendut, alias gembrot. Ya terus terang, pada waktu itu Jenderal Andika Perkasa membandingkan sama jenderal yang sudah usianya mendekati 60 tahun, tetapi badannya tetap ramping dan tetap menunjukkan rutin berolahraga. Maka Jenderal Andika Perkasa menyuruh para dandim untuk selalu rutin berolahraga dan serta memperhatikan pola makan supaya terhindar dari penyakit-penyakit seperti diabetes, jantung dan stroke dan lain sebagainya. Kasat Andika tidak memarahi, malah dibuat bercanda dan terlihat sangat kekeluargaan sekali. Bahkan Kasat Andika sempat terbawa ngakak ketika mendengar alasan dari dandim yang terlihat gembrot. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Momen lucu Jenderal Andika Perkasa panggil dandim yang gembrot. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Andika Perkasa mengumpulkan para dandim dan pangdam se-Indonesia di markas TNI AD, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Jenderal TNI Andika Perkasa lalu memanggil dua jenderal, yakni Kapus Hubat Maijen TNI Wahyu Agung dan Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Kurnia Dewantara. Andika lalu menuju bentuk tubuh keduanya yang terlihat masih bugar dan tidak gendut. Mas Kurnia dan satu senior saya jabatannya Kepala Staf Perhubungan AD, mohon maju sebentar. Ini adalah satu reminder atau pengingat kita semua. Mas Kurnia usia 58. Senior saya Mas Wahyu Agung juga begitu, usia 57. Tapi lihat ini, sudah lebih tua tapi badannya masih bagus sekali, kata Andika dalam tayangan video di akun Instagram resmi TNI AD pada Selasa 29 Juni. Setelah mengingatkan para pejabat utama TNI AD yang hadir, Andika lalu meminta Pangdam menunjuk dandim yang berbadan gembrot maju ke depan. Mendengar hal itu, para dandim pun berlari satu persatu ke depan. Coba siapa yang gembrot? Para Pangdam. Ada dandim yang gembrot enggak? Tunjuk, suruh ke sini, ujar Andika. Para dandim yang berbadan gembrot pun ditanyai Jenderal TNI Andika. Dengan berbagai alasan, para dandim membela diri. Salah satunya Dandim 0508 Bekasi Letkol Taufan Trianggoro yang memiliki berat badan 95 kilo. Beratnya berapa? Tanya Andika. Siap, 95 kg, tanya Taufan. Jawab Taufan. Mulai kapan gemuk begini? Lanjut Andika. Dari lulus SMA Bapak, jawab Taufan. Mendengar hal itu, Jenderal Andika pun mengaku tak percaya. Gak mungkin, ucap Andika.
Setelah mendengar satu persatu alasan para dandim, di akhir acara Jenderal Andika mengingatkan para pejabat TNI AD untuk rajin berolahraga. Bahkan, Andika akan menagih janji para dandim untuk mengembalikan postur tubuhnya ke normal. Kita foto 1 tahun lagi, kita lihat mana fotografer, tolong difoto ini, diapit sama yang mau pensiun, tutur dia. Aksi ini bukan tanpa alasan. Andika tak ingin ada prajurit yang sakit, terlebih terkena diabetes, sebab penyakit ini bisa merambat ke sejumlah organ tubuh lainnya. Saya khawatir dengan yang saya panggil ke depan ini harus dijaga. Sepintas ini, makanya saya tanya sudah berapa lama. Kalau sempat lama dengan kondisi seperti tadi, saya menduga ini jangan-jangan diabetes minimal. Karena apa penampilan, kalau diabetes biasanya merembet, tutur Andika. Karena itu, mantan Pangkostrat itu meminta semua prajurit punya keinginan untuk hidup sehat. Sangat disayangkan bila prajurit meninggal karena penyakit yang sebenarnya bisa dihindari dengan menjaga pola makan. Tahun ini saja yang meninggal karena sakit, saya dilapori Akpers 539 orang karena sakit. Dari 539 yang sakit plus kena pandemi ini 58 orang. Jadi sebetulnya 500-an itu yang sakit berat. Sakit berat itu ada diabetes, gagal ginjal, jantung, stroke, jelas dia. Itu semua bisa kita jaga, intinya harus lebih scientific, tapi harus punya tekad keras, mengukur diri, jangan alah besok aja, sekarang makan dulu. Kuncinya bagaimana jaga makan, ucap dia. Diketahui sebelumnya Jenderal TNI Andika Perkasa merupakan Kepala Staf Angkatan Darat ke-32. Jenderal Andika dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan peduli dengan prajurit-prajuritnya. Kepedulian Jenderal Andika pada prajurit TNI AD terlihat di berbagai momen. Salah satunya momen saat Jenderal Andika memberikan arahan pola hidup sehat pada perwira TNI AD yang memiliki berat badan berlebih. Jenderal Andika memiliki alasan mengapa dirinya memberikan arahan terkait pola hidup sehat. Hal ini lantaran ia tak ingin prajurit TNI AD meninggal karena sakit akibat dari pola makan yang tidak sehat. Berikut ulasan lengkapnya. Dilansir dari akun Instagram TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika TNI Perkasa terlihat memberikan arahan tentang pola hidup sehat pada beberapa perwira TNI Angkatan Darat. Jenderal Andika memberikan arahan tersebut saat kegiatan apel Komandan Korem dan Komandan Kodim Terpusat tahun 2020 dilaksanakan di Markas Besar Angkatan Darat. Terkait arahan tersebut, Jenderal Andika pun memanggil beberapa Komandan Kodim yang memiliki masalah dengan berat badan. Beberapa Komandan Kodim tersebut lantas memperkenalkan diri serta menyebutkan berat badannya. Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Andika mengungkapkan alasannya memperhatikan berat badan prajurit. Hal ini lantaran ia tak ingin prajurit TNI AD meninggal karena sakit akibat pola hidup yang tidak sehat. Saya tidak terlalu memperdulikan penampilan, namun jika berkaitan dengan kesehatan itu akan menjadi hal yang saya perhatikan. Banyak anggota kita yang meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Mulai terapkan pada diri kita, semuanya harus memiliki tekad kuat untuk memperbaiki pola hidup, jelas Jenderal Andika. Jenderal Andika lantas memberikan contoh badan jenderal senior yang tetap ideal di usianya yang tidak muda. Ini bisa dijadikan pengingat kita semua. Mas Kurnia usia 58 tahun dan Mas Wahyu usia 57 tahun. Mereka adalah senior saya, tapi lihat usia lebih muda, namun masih memiliki tubuh yang ideal, kata Jenderal Andika. Diketahui Kepala Staf Angkatan Jenderal Andika Perkasa marah besar mendengar adanya laporan iuran gelap yang terjadi di setiap jenjang pendidikan Angkatan Darat. Menurut dia, itu hal menjadi pemerasan terhadap anggota TNI AD yang tengah menempuh pendidikan. Sudahlah, kasihan. Yang pendidikan gak semua mereka orang berada. Kalau berada ngapain jadi tentara? Mayoritas mereka itu menengah ke bawah. Tidak kasihan kita sama mereka. Tidak ada lagi, tegas Andika saat rapat pimpinan TNI AD 2021 seperti dikutip dari rekaman video yang diterima. Andika mengaku iuran-iuran tersebut didapat dari laporan yang masuk ke meja kerjanya. Namun demikian, Andika tidak menembak secara spesifik. Dinas Pendidikan apa yang melakukan iuran terselubung tersebut, mulai dari Rindam, Pusdik, Seskot, hingga Akmil. Dalam 2 minggu, kalau saya masih dengar ada laporan tadi, saya anggap komandannya tahu. Berarti akan ada konsekuensinya. Siap-siap saja, jangan ragukan keseriusan saya buktikan, wanti Andika. Andika menjelaskan, sebagai prajurit militer tentunya para perwiranya dituntut untuk hidup menyesuaikan keadaan, bukan sebaliknya mencari celah di tengah himpitan.
Bahwasanya itu kita sepatunya kurang tidak apa-apa. Kita bisa dulu, itu bagian dari cara kita berlatih, ingat Andika. Andika pun mendorong kepada prajurit militer untuk bisa lebih rajin mencuci sepatu jika dibutuhkan bersih pasca berlatih, bukan justru memperbanyak sepatu cadangan. Setelah berlatih, mau tidak kita cuci malamnya. Jangan kita mau cadangannya banyak, tetapi yang lebih penting, jangan ada anggapan seolah iuran itu menjadi keharusan dan mungkin ada yang memanfaatkan, jelas dia.